Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, ilmu pengetahuan sosial. Anak-anak, kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi. Nah, dilihat petanya ya anak-anak. Wilayah Indonesia ini terdiri atas pulau-pulau yang membentang dari ujung barat Pulau Sumatera dan juga sampai ujung timur yaitu Papua atau Merauke. Antara satu pulau dengan pulau yang lain itu dihubungkan oleh wilayah lautan. Oleh karena itu, negara Indonesia memiliki potensi besar di berbagai kehidupan. Potensi ini apabila dikelola dengan baik, maka ini dapat menjadi modal untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu kehidupan ekonomi masyarakat. Indonesia diberi kewenangan oleh UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut untuk memanfaatkan sumber daya laut yang ada. Wilayah laut Indonesia yang luas itu mengandung keberagaman sumber daya alam laut yang potensial, baik itu berupa hayati maupun berupa non-hayati. Contoh sumber daya alam laut yaitu ada ikan, terumbu karang, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, serta media transportasi antar laut. Contoh sumber daya alam laut yaitu ada ikan, terumbu karang, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, serta media transportasi antar pulau. Nah, Indonesia ini memiliki peluang besar dalam memanfaatkan potensi sumber daya laut. Pemanfaatan ini tentunya diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia dan pada akhirnya dapat menyejahterakan bangsa. Masyarakat yang dapat merasakan adanya kontribusi tersebut itu adalah masyarakat yang tinggal di pesisir. Jenis pekerjaan yang ada di daerah pesisir yaitu nelayan, pengrajin kerang, pemandu wisata, penjual ikan, pertambangan minyak lepas pantai, pelayaran, dan pelabuhan. Yang kedua yaitu kehidupan sosial masyarakat. Negara Indonesia ini berada di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Negara Indonesia itu berada di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Selain itu, juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Keberadaan ini nantinya akan membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Adanya pengaruh sosial budaya menjadikan Indonesia itu menjadi jalur perdagangan dunia. Oleh karena itu, banyak kebudayaan-kebudayaan dari luar juga ikut masuk ke Indonesia dan nantinya bercampur dengan budaya lokal, sehingga memunculkan sebuah budaya baru. Anak-anak, berikut dampak tata letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Bidang komunikasi, dampak positifnya adalah komunikasi dan interaksi antar penduduk itu menjadi lebih mudah, baik antar warga maupun warga asing. Sedangkan dampak negatifnya, sulitnya menggunakan bahasa asing dan menguasai bahasa asing itu dapat mengakibatkan bahasa lokal tersisih. Sedangkan dalam bidang ekonomi, sebagai jalur perdagangan internasional, penambah devisa, dan juga sebagai pusat perekonomian di antara dua benua dan samudra. Dampak negatifnya adanya persaingan global, eksploitasi besar-besaran, dan adanya pasar gelap.
Yang ketiga yaitu bidang transportasi. Dampak positifnya adalah percepatan infrastruktur setiap daerah, peningkatan akomodasi angkutan massal, sedangkan dampak negatifnya semakin padatnya lalu lintas karena jumlah imigran, semakin bersifat konsumtif terhadap kendaraan luar negeri, dan tersingkirnya alat transportasi tradisional. Jadi anak-anak bisa melihat transportasi tradisional pada zaman sekarang ini sudah sangat jarang kita temukan. Kemudian untuk bidang sosial budaya, dampak positifnya adalah terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, dan negara lain. Sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu budaya lokal itu dapat tersingkir dan budaya sosial itu banyak yang tidak sesuai dengan adat istiadat Indonesia. Seperti contohnya kita sering melihat artis-artis baik itu luar negeri maupun dalam negeri, mereka sudah tercampur dengan budaya luar negeri, sehingga apabila kita melihat artis ini banyak budaya-budaya sosial yang tidak sesuai dengan adat istiadat kita. Sekarang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat. Anak-anak, pengaruh yang didasari adanya potensi-potensi kemaritiman dan kepulauan Indonesia. Potensi tersebut itu seharusnya bisa kita manfaatkan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Sekarang kita belajar pengaruh kondisi geografis terhadap budaya dan transportasi. Yang pertama yaitu kehidupan budaya masyarakat. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis, yaitu ada di antara dua benua dan ada di antara dua samudra. Setiap daerah atau pulau itu memiliki beragam budaya yang berbeda dari daerah satu dengan daerah lainnya. Budaya yang dapat kita lihat dari suatu daerah seperti adat istiadat, tradisi, sistem, percayaan, dan sebagainya. Ciri-ciri keberagaman tersebut dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu keragaman suku bangsa. Suku bangsa Indonesia ini diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk. Suku bangsa ini berasal dari Yunan, Tiongkok Selatan. Kemudian berbaur dengan penduduk Indogenius dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Dua yaitu keragaman bahasa. Bahasa Indonesia itu termasuk dalam bahasa Austronesia atau Australia Asia. Kemudian rumpun ini juga terbagi menjadi dua, yaitu bahasa Austronesia Barat atau Indonesia Melayu dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Subrumpun ini kemudian terbagi juga menjadi ke dalam beberapa wilayah-wilayah bahasa. Tiga yaitu keragaman agama. Anak-anak, Indonesia itu memiliki beragam agama dan kepercayaan. Ada 6 agama yang diakui oleh Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, Indonesia juga ada beberapa aliran kepercayaan. Keragaman seni dan budaya. Kebudayaan Indonesia ini dihasilkan dari suku-suku bangsa dan kebudayaan tersebut seperti kesenian. Baik itu seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, maupun seni rupa. Keragaman budaya ini sangat memberikan banyak manfaatnya. Dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah itu dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Contohnya, kita tinggal di daerah Kabupaten Kendal. Ini saja ada berbagai macam bahasa daerahnya sendiri-sendiri antar kecamatan. Kemudian untuk bidang pariwisata, keragaman budaya itu dijadikan sebagai objek atau tujuan wisata sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Dampak positif dari segi kebudayaan, yaitu yang pertama, mudahnya budaya asing masuk ke Indonesia. Akibatnya, masyarakat itu lebih mengenal musik asing seperti hip hop, jazz, dan R&B daripada lagu karawitan. Tidak hanya lagu-lagu, tari-tarian itu pun dan bahasa juga sudah mulai luntur. Yang kedua yaitu tontonan dan adegan dalam film yang kurang dan tidak pantas itu membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Sebagian besar adegan itu ditiru dari artis-artis asing dan masyarakat menganggapnya sebagai gaya hidup. Hal tersebut yang nantinya akan membuat turunnya nilai moralitas bangsa. Sekarang ya sedang maraknya
Korea. Nah, itu juga membawa efek buruk, maka kita harus dapat mengambil efek positifnya. Sedangkan untuk dampak positif dari segi kebudayaan adalah kebudayaan Indonesia itu dikenal mancanegara akibat ramainya perdagangan dan wisatawan. Kemudian timbulnya keanekaragaman kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya, wayang di Jawa itu terinspirasi cerita dari India. Kemudian hukum adat Aceh itu dipengaruhi juga oleh hukum Islam. Yang kedua yaitu kehidupan transportasi masyarakat. Wilayah Indonesia ini berupa kepulauan yang disatukan oleh lautan dengan alat transportasi. Jalur laut dan sungai itu menjadi jalur strategis, bisa digunakan untuk menghubungkan antar pulau satu dengan pulau yang lainnya. Jenis transportasi yang dapat digunakan yaitu kapal laut dan pesawat terbang. Sedangkan untuk di jalur darat kita bisa menggunakan akomodasi berupa kereta api, bus, mobil, dan motor. Anak-anak, pesawat itu menjadi alat transportasi penghubung antar pulau jika didukung dengan sarana pendukung. Sarana pendukungnya apa? Yaitu tersedianya bandar udara atau bandara yang mampu menampung pesawat-pesawat besar. Sedangkan untuk yang ada di pulau-pulau kecil dibangun lapangan udara itu untuk menampung pesawat-pesawat kecil atau pesawat perintis. Kapal juga menjadi alat transportasi yang dapat menjadi penghubung antar pulau. Ini juga sama, harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai. Nah, ketersediaan pelabuhan yang memadai dan jumlah kapal yang banyak itu bisa meningkatkan mobilitas masyarakat antar pulau. Kemudian, transportasi kapal ini juga dirasa masih murah jika dibandingkan dengan menggunakan pesawat. Sehingga masyarakat itu banyak yang lebih memilih menggunakan kapal untuk berpergian antar pulau. Anak-anak, ini adalah daftar bandara di Indonesia. Kita lebih mengenalnya atau kita lebih sering mendengar yaitu yang ada di Solo, Jogja, Semarang, Tangerang. Ya anak-anak, itu sudah tidak asing di telinga kita. Kemudian ini ada daftar pelabuhan di Indonesia. Kita juga sering mendengar yang ada di Jakarta, Semarang, Surabaya, itu sering kita dengar. Anak-anak, demikian pembelajaran pada hari ini. Bu Mala cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.